dan segala sesuatunya beneran tambah kacau. Tambah kacau. Bener-bener chaos. Selamat datang di Februari Reading Vlog. BTW ini pertama kalinya gue ngerekam dengan rambut model baru. Ini sebenarnya salah potong. Ya udahlah. Oke, balik lagi ke buku yang bakal gue baca selama di Reading Vlog ini di bulan Februari. Meskipun Februari adalah bulan penuh cinta, tapi buku yang akan gue baca ini jauh dari kesan romantis dan juga nyaman. Tapi sebaliknya, ini adalah novel yang membahas ketidaknyamanan manusia, dan ini adalah novel distopian karyanya Neil dan Jared Shusterman berjudul Dry, atau bahasa terjemahannya jadi kering. Cantik ya covernya ya. Akhirnya gue bisa juga nih baca novel ini. Dan ini ternyata lumayan tebal, yaitu sekitar 450 halaman. Wow, gue berasumsi bisa ngabisin buku ini seminggu lah ya. Ini kan hari Kamis tanggal 17 Februari. Semoga Kamis depan udah selesai bacanya, jadi Februari Reading Vlog ini bisa tayang di hari Jumatnya. Oh my god, Ayah tuh emang suka sama yang mepet-mepet deadline. Anyway, gue baca dulu bukunya malam ini. Nanti gue update lagi dengan progresnya. Nah, ini hari Minggu. Gue keluar buat jalan, semi jalan cepet sih. Nah, sekarang gue lagi di GBK. Ini situasinya nggak seramai kayak minggu lalu gitu. Mungkin karena kemarin hujan juga kali ya. Jadi nggak banyak orang yang kesini gitu. Lumayan gue dapat 4 km atau tuh berapa ribu langkah. Ntar gue kasih tau gambarnya di sini. Hola, ini hari Senin tanggal 22 Februari. Gue baru sempet bikin video update progres baca buku Dry hari ini. Padahal weekend kemarin gue udah baca lumayan banyak tuh, sampai halaman 322. Tapi nggak gue bikin rekaman pas lagi baca bukunya. Gak apa-apa lah ya. Gue mau ngasih tahu dulu blurb dari ceritanya. Nah, jadi Dry atau bahasa terjemahannya itu kering. Ini bercerita tentang sebuah musim kemarau berkepanjangan yang terjadi, dan pemerintah menetapkan beberapa peraturan untuk menghemat air. Di antaranya, jangan nyiram tanaman, jangan ngisi kolam renang, jangan mandi lama-lama. Tapi ternyata toh cadangan air menipis juga gitu, dan akhirnya sebuah keadaan yang bernama keran mati, di sini bahasa terjemahannya keran mati, gue nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang namanya air itu jadi sebuah komoditas langka. Manusia-manusia tuh pada berebutan, udah kayak perang deh ya, chaos banget keadaannya untuk mendapatkan air. Kita akan ngikutin salah satu tokoh utama di sini, namanya tuh Alisa. Alisa tinggal sama adiknya dan juga kedua orang tuanya di daerah California Selatan. Suatu hari, kedua orang tuanya ini keluar rumah untuk ikutan ngantri buat dapetin jatah air. Akan tetapi mereka nggak pulang-pulang. Nah, Alisa tentu saja cemas, dan mau nggak mau pada akhirnya Alisa dan adiknya ini harus keluar rumah untuk mencari air dan bertahan hidup gitu kan. Dan gimana juga nasib Alisa, apakah pada akhirnya dia ketemu sama orang tuanya, atau pada akhirnya dia mendapatkan satu tempat yang bisa menyelamatkan dirinya, di mana terdapat cadangan air dan sebagainya. Gua nggak tahu, belum selesai baca. Yang pasti itu dia blurb dari buku ini. Menarik ya. Gue udah lama nih nggak baca novel distopian. Karena udah lama nggak baca, terus baca lagi, impresi gue terhadap bukunya di 100 halaman awal tuh kerasa banget alurnya lumayan lambat, karena masih berupa perkenalan-perkenalan. Baik itu perkenalan tentang situasi dunia di dalam sini, situasi seberapa parahnya sebenarnya musim kemarau tersebut, seberapa menipisnya cadangan air, seperti apa kelakuan manusia-manusia menyikapi keadaan musim kemarau tersebut. Nah, selain diperkenalkan dengan situasinya, kita juga berkenalan dengan tokoh-tokoh utama yang ada di dalam sini. Salah satunya Alisa itu sama adiknya yang bernama Garrett. Alisa ini sekitar umur 16 tahun, adiknya itu baru umur 10 tahun. Nah, selain mereka ada juga tetangga
Alisa bernama Kelton. Kelton ini kurang lebih seumuran lah sama Alisa. Dan yang menarik, Kelton sekeluarga ini tuh sudah mempersiapkan diri gitu untuk berjaga-jaga seandainya situasi semakin gawat. Bisa dibilang mereka tuh bener-bener freak terhadap yang namanya apokaliptik. Mereka udah ngebangun sistem pertahanan di sekeliling rumah, bahkan jendelanya aja sampai anti peluru. Terus juga mereka bahkan punya tempat perlindungan. Bukan di rumah, tapi ada tempat lain yang mereka udah bangun untuk berlindung seandainya situasi makin lama makin gawat dan makin genting gitu. Tokoh bernama Kelton ini tuh menarik gitu menurut gua. Itu dia 100 halaman masih berupa perkenalan-perkenalan. Nah, setelah itu barulah konfliknya mulai perlahan-lahan mulai naik. Terus juga situasinya perlahan-lahan makin kelihatan gentingnya gitu ya. Betapa parahnya situasi itu mulai semakin terlihat dari halaman 100 ke atas. Terus mulai kelihatan tuh sifat aslinya manusia di dalam buku ini ketika dihadapkan dengan sebuah kondisi darurat seperti kekurangan air, yang mana air itu kan bener-bener sebuah kebutuhan pokok ya buat manusia. Nah, terus apa aja nih yang gue tandain di sini? Beberapa ada kejadian-kejadian miris, terus juga beberapa ini gue tandain momen-momen yang mana bikin gue suka sama satu tokoh. Di sini tadinya gue suka sama si Kelton karena menurut gue dia tuh orangnya ini apa? Antipati. Tapi terus di sininya lagi ada lagi tokoh bernama Henry. Gue jadi suka juga gitu sama tokoh bernama Henry ini terhadap prinsip-prinsip hidupnya dia, dan dia tuh baca banyak buku yang berhubungan dengan kepemimpinan gitu ya, makanya gue tandain di sini ada beberapa buku yang dia sebutin. Itu aja yang gue sampein dulu ya update-nya. Nanti gue lanjutin baca lagi malam ini. Besok sih kayaknya selesai ya, 322 ini, sementara total halamannya 450-an. Beres lah besok. Semoga doakan aku. Sekarang tuh jam 3:30, gue sebenarnya lagi break setelah seharian mengerjakan beberapa to-do list yang harus dikerjain. Makanya gue pikir sekalian aja deh ngupdate progres baca Dry gitu kan. Dan setelah ini gue mau buka Clubhouse. Gila ya, sekarang sosial media ada banyak banget. Kemarin yang booming tuh TikTok. Nah, sekarang yang booming itu adalah Clubhouse. Kamu ada yang punya akun Clubhouse juga? Atau kamu punya info akun Clubhouse yang topiknya itu, forumnya itu ngebahas segala sesuatu tentang buku? Bisa kasih tahu di kolom komen di bawah ya. Soalnya gue follow-nya baru teman-teman gue aja nih yang kerja di bidang event, dan mereka biasa kalau bikin forum itu ngebahasnya ya tentang event gitu, tentang masa depan event lah dan sebagainya. Gue pengen mencari akun-akun yang ngebahas juga tentang buku, tapi kalau bisa yang Indonesia gitu biar bisa relate. Atau gue aja gitu ya bikin forum di Clubhouse untuk diskusi tentang buku. Gimana menurut kamu? Apakah kamu mau join atau enggak? Nah, si Clubhouse ini kan basisnya tuh suara gitu ya, audio. Jadi kayak ngedengerin Spotify tapi real time dan bisa terkoneksi sama akun-akun yang join di dalam forumnya. Karena basisnya suara, sebenarnya bisa diklik salah satu forumnya gitu, terus kita tinggal aja gitu buat beberes lah, masak lah, sambil tetap dengerin. Dan kalau memang pengen berpartisipasi atau komen bisa langsung ketik. Nah, karena basisnya suara, jadi makan kuotanya kan lumayan ya. Jadi gue selalu konekin dulu ke wifi internet IndiHome yang gue pakai sekarang ini, barulah buka Clubhouse. Jadi nggak makan kuota internet yang ada di operator seluler gue. Berkat internet IndiHome, gue jadi bisa tetap update sama yang lagi tren sekarang. Salah satunya adalah Clubhouse. Jangan lupa ya, kasih tahu di kolom komen di bawah akun yang ngebahas tentang buku yang ada di Clubhouse. Ditunggu loh. Gue udah sampai di bagian dimana rahasia yang disimpan selama ini terus tiba-tiba terungkap. Oh my god. Dan dari sini kayaknya segala sesuatunya akan lebih kacau. Oh my god, gue udah di halaman 401 dan segala sesuatunya beneran tambah kacau. Tambah kacau. Jadi semalam bener kan gue berhasil ngabisin 100 halaman terakhir, 100-an halaman terakhir dari novel Dry ini. Dan ya seperti yang bisa kamu lihat reaksinya semalam gue kayak gimana, bener-bener chaos. Oke, mendingan sekalian aja gue bikin ulasan alias review dari buku ini ya di video ini. Bentar, kucing gue minta masuk, itu dia.
Hey. Iya. Oke, jadi kemarin blurbnya udah gue sampein ya. Kita bahas mulai dari ini, buku ini dibagi jadi 6 bab, terus narasinya itu menggunakan sudut pandang orang pertama dan bergantian gitu antara masing-masing tokoh inti yang terlibat. Ada 5 sih sebenarnya, cuman yang satu itu kan Garrett, adiknya Alisa, umurnya masih 10 tahun. Jadi scene yang menggunakan narasi lewat sudut pandangnya dia tuh kayak cuma dikit gitu, kayak cuma 1 biji. Yaitu karena faktor dia masih kecil juga kayaknya, jadi nggak terlalu banyak dari sudut pandangnya dia. Terus selain ada narasi dari sudut pandang tokoh, ada juga laporan-laporan kejadian gitu yang bentuknya kayak, di sini disebutnya potret situasi kayak gini nih. Jadi ada digambarin juga kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa keran mati itu diberlakukan di beberapa daerah di California Selatan. Nah, karena narasinya itu dari sudut pandang orang pertama, menurut gue itu sebuah cara yang tepat gitu ya. Jadi kepanikan, kekacauan yang terjadi kita bisa melihatnya dari kacamata remaja umur 16-an tahun, dan itu tersampaikan ke pembaca. Kalau menurut gue pribadi ya, dari apa yang gue rasakan selama membaca buku ini, gue bisa ngerasain paniknya, gawatnya situasi tersebut. Gue bisa juga senyum-senyum di beberapa bagian gitu, karena kan ya mereka baru 16 tahun gitu loh. Mereka kadang bisa memandang kehidupan dengan konyol lewat caranya mereka masing-masing. Tapi ini kan cerita tentang kekeringan gitu ya, yang mana gue kalau direkomendasiin sama temen bilangnya, oh baca ini bakalan berasa haus deh gitu. Nah, perasaan haus dan dahaga itu malah nggak tersampaikan sih ke gue nggak, kurang bisa gitu membayangkan betapa hausnya mereka. Atau yang dominan di otak gue malah keadaan menjijikan yang terjadi akibat kemarau tersebut gitu. Jadi kan ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan dan lakukan lagi kalau udah nggak ada air kan. Kebayang lah ya apa maksud gue. Jadi gue lebih merasa dominan, ngerasa jijik aja sih ngebaca buku ini tuh, bukan ngerasa aus. Mumpung masih ngebahas tentang narasi, gue mau ngebahas juga tentang ini, terjemahannya. Ini kan gue baca versi terjemahan yang diterbitin Gramedia, terjemahan bahasa Indonesia. Lucunya, justru karena baca versi terjemahannya tuh gue mendapati ada beberapa kata-kata bahasa Indonesia yang gue nggak paham artinya apa, dan belum sempet gue cek ke KBBI. Belum lagi beberapa kalimat terjemahan di sini malah jadi terdengar aneh, dan itu akhirnya berpengaruh ke pengalaman membaca, kenikmatan membaca, jadi agak sedikit tersendat. Itu sih yang disayangkan sama gue. Terus tadi narasi, kita masuk sekarang ke alurnya. Kemarin juga udah gue singgung bahwa di 100 halaman pertama alurnya terasa lambat karena baru perkenalan tokoh dan juga pengenalan situasi kekeringan itu. Barulah di 300 halaman sisanya kita mulai mendapati konflik-konflik yang dimasukin oleh penulis, mulai dari konflik yang sepele kayak misalnya harus nemuin antibiotik buat mencegah infeksinya Jackway menyebar. Ada salah satu tokoh utama di sini bernama Jackway, perempuan, sampai ke konflik yang bener-bener membahayakan nyawa salah satu dari mereka. Itu semua disusun dengan rapih dari mulai yang sepele sampai yang bener-bener genting. Dan itu dia 100 halaman terakhir itu segala sesuatunya terjadi bertubi-tubi, dan reaksinya ya seperti semalam yang gue kasih lihat itu. Bener-bener chaos dan juga menegangkan. Bisa dibilang puncak ketegangan itu ya baru terasa di 100 halaman menuju akhir. Terus setelah ngomongin tentang plotnya, kita masuk ke karakterisasi tokoh-tokoh. Di sini gue merasa masing-masing tokoh itu punya karakter yang berbeda-beda dan menonjol gitu. Jadi kamu bisa lah ngebedain mana gaya narasinya Alisa, mana gaya narasinya Kelton, mana gaya narasinya Jackway, mana gaya narasinya Henry gitu. Kalau Alisa di sini lebih gue bilang kayak si pecinta damai gitu ya. Kalau Kelton di sini lebih si kutu buku dan berpikir logis, rasional. Kalau Jackway itu lebih ke tipikal cewek-cewek yang badass gitu, yang di give tuh apa ya, don't give AF. Gak peduli lah apa kata orang, yang penting gue selamat gitu kan. Terus kalau Henry ini lebih ke suka ngambil kesempatan dalam kesempitan. Sementara Garrett sendiri adalah adik yang menurut gue dia gak banyak tingkah sih, tapi tiap kali dia
ngeluarin gagasan tuh gagasannya cerdik gitu, genius. Kalau ngomongin tokoh favorit siapa ya? Tadinya gue di awal-awal terpukau gitu dengan cara berpikir logisnya si Kelton gitu. Secara dia masih umur 16 tahun tapi pikirannya udah segitu rasionalnya. Tapi terus ketika diperkenalkan dengan tokoh bernama Henry, gue suka bagaimana dia tuh prinsip hidupnya dia tuh gue suka gitu. Bagaimana dia memanfaatkan atau mengquote referensi-referensi dari buku-buku yang udah pernah dia baca dan diaplikasikan kehidupan nyata. Itu gue suka sih. Tapi ya in the end pada akhirnya nggak ada yang berkesan banget buat gue, kecuali mungkin Garrett kali ya, karena dia juga masih kecil gitu kan, lucu, dan itu dia gagasan-gagasannya dia yang dilontarin tuh jenius dan bisa membantu kelompoknya. Kekurangan lain yang gue rasakan dari buku ini tadi beberapa udah gue paparin juga ya. Tambahan yaitu mengenai beberapa referensi yang gue kurang paham. Jadi udah mah terjemahannya terdengar aneh, referensinya gue nggak paham, jadi yaudah bablas, gue skip bagian-bagian yang seperti itu. Karena hal-hal tersebut, gue mau kasih dry atau kering ini 3,5 dari 5 bintang. Cukup mengobati rasa kangen terhadap novel distopian, tapi nggak segitu berkesannya juga gitu. Sampai gue mau kasih bintang 4 atau bintang 5. Kamu sendiri ada yang udah pernah baca novel ini? Gimana impresinya? Tulis di kolom komen di bawah ya, kita ngobrol di bawah situ. Dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini. Dengan demikian, February Reading Vlog berakhir. Kita ketemu di Reading Vlog selanjutnya. See ya!